Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri dengan NIM 860186-296 akan memaparkan laporan kegiatan praktikum cahaya yang berjudul Percobaan Pemantauan Cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang esensial bagi kehidupan, memungkinkan kita untuk melihat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam ilmu fisika, cahaya memiliki beberapa sifat dasar yang menjadi fokus utama dalam praktik ini, yaitu dapat dipantulkan. Pemantauan cahaya yaitu fenomena di mana gelombang cahaya dikembalikan ke medium asalnya setelah mengenai permukaan suatu benda. Tujuan percobaan pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung secara kualitatif. Yang kelima, menentukan fokus lensa cembung secara kualitatif. Alat dan bahan yang dibutuhkan: pertama, cermin datar, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat sumber cahaya, yang kelima butur derajat, yang keenam tos atau karton, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar cahaya, yang kesembilan lensa cembung, dan yang terakhir penggaris. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantauan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegap, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantauan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau diperjam, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegap, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantauan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Cermin yang berbeda menghasilkan sifat bayangan yang berbeda. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung bersifat konvergen dan dapat menghasilkan bayangan terbalik maupun tegak, tergantung posisi benda. Cermin cembung bersifat divergen dan selalu menghasilkan bayangan maya yang tegak dan diperkecil. Fokus cermin cekung dan lensa cembung dapat ditentukan dengan mengamati titik terkumpulnya sinar sejajar yang dipantulkan cermin cekung atau dibiaskan lensa cembung.